Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abadiyah Podcast, jalur informasi Madrasah Sanawiyah Abadiyah dalam menyapa warga pendidikan pada umumnya dan juga warga Abadiyah pada khususnya. Di pagi hari ini edisi spesial hari Rabu tanggal 24 Februari tahun 2021. Studi Abadiyah Podcast kedatangan tamu istimewa. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Ais. Alhamdulillah senang banget nih akhirnya Pak Imam mau mampir di studi Abadiyah Podcast. Sehat ya Pak Imam? Sehat, alhamdulillah. Ini nanti kita ngobrol ringan lah Pak. Jadi kan udah lama pengen ngobrol sama Pak Imam dengan masalah Abadiyah. Jadi banyak unek-unek ini Pak dari teman-teman. Yang pertama ini Pak, Pak Imam itu udah berapa lama Pak di Abadiyah? Oh, saya ke sini itu tahun 2003. 2003 ya. Kita berapa tahun ini? 2003 sampai sekarang itu berarti ya 17 tahun. Ya, sekitar 17 tahunan ya. 17 tahun di Abadiyah dan menjadi waka kurikulum dari awal sampai sekarang. Oh, enggak. Pembuatan nggih. Enggak. Awalnya nopo berarti, Pak? Awalnya ya guru biasa lah. Oh. Guru biasa, dan biasa kan Nggih. orang dari UIN atau YIN itu harus mampu menguasai semuanya kan gitu. Nggih, bisa ngoten Pak. Makanya ketika saya di sini itu di madrasah ini ya harus siap untuk menerima berbagai macam pelajaran. Berbagai macam pelajaran kok mengajar. Ya mengajarnya itu berbagai macam pelajaran. Nah itu salah satu pertanyaan Pak. Pak Imam kan Imam Malik Gufron SAG ya. Jadi gelar yang sekarang muncul lagi ya. Masa muncul lagi? Loh kan dulu kan sempat SAG boten wonten kan, sekarang ada lagi. Nah SAG kok di Abadiyah itu ngajar bahasa PPKN ya? PPKN. Nah itu ceritanya tuh pripun Pak? Ceritanya saya waktu kuliah itu kan jurusan syariah ya. Syariah. Ya, terutama kan dulu itu ada yang namanya jurusan peradilan agama. Nah, itu sekarang udah jadi awal usasia. Nah, peradilan agama itu kan kita mengkaji tentang hukum. Hukum terutama hukum Islam atau hukum keluarga dalam hal ini. Maka persoalan yang dikaji waktu kuliah itu ya hanya sekitar NTCR. NTCR. Hukum keluarganya itu sekitar NTCR. Apa itu? Nikah, tolak, cerai, rujuk. Walah, NTCR nih informasi ya bagi teman-teman. Nikah, tolak, cerai, rujuk. NTCR ini penting. Itu kan ada mata kuliah pengantar ilmu hukum, ada hukum pidana, ada hukum perdata, gitu. Nah, itu memang itu modal dasar saya untuk mengajar di sekolahan ini atau di madrasah ini dengan mapel PPKN. Saya pikir ada linearitasnya ya, hubungannya antara kajian hukum dengan pendidikan kewarganegaraan seperti itu. Oh, alasannya itu ya, akhirnya ngajarnya di PPKN. Terus nih Pak, ini juga kadang-kadang itu mikir kan Pak Imam udah jadi wakakur lama ya. Nah itu kan salah satu jabatan paling fungsional dan strategis. Jadi kalau Republik itu ibaratnya itu Menko ya, Menteri Koordinator. Suka dukanya jadi wakakur itu apa Pak? Suka dukanya? Ya banyak juga ya. Banyak ya. Banyak sekali. Lebih suka banyak sukanya atau banyak dukanya Pak kalau jadi wakakur itu? Ya 50-50 lah. 50-50. Terutama sejak awal-awal itu ya, ketika kita mencoba untuk membangun sistem gitu ya, kita telah seperti ini membangun sistem di mana sekolahan ini masih taraf perkembangan belum sampai sebesar ini. Semua guru semua guru itu hampir 50% lebih mempunyai 2 sekolahan. Jadi beliaunya nyabang. Nyabang. Wah, nyabang. Kalau nyabang Mendua Pak ya. Oh, ada yang 3. Tiga. Ada yang 3. Dukanya itu di sini. Terletak pada pembuatan jadwal. Wah, itu jelas. Luar biasa rumit. Rumitnya Masya Allah. Bisa begitu.
Soalnya setiap guru itu mintanya tidak hanya hari, tapi juga jam. Punya request sendiri. Saya kan di sini hanya 24 jam. 24 jam itu kalau 1 jamnya 40 cukup berapa itu? 3 hari. 3 hari. 3 hari. Kadang-kadang 2,5 hari. Nah, begitu. Jadi beliau-beliaunya itu atau teman-teman guru itu kalau meminta hari, jam itu mepet sekali, tidak ada ruang untuk diputar-putar. Nah, begitu kan? Kalau semuanya seperti itu, nah bagaimana bisa jadwal itu bisa dibuat dengan baik? Makanya pernah itu satu ketika, saya lupa tahun berapa itu, ada satu mapel yang 1 tahun itu masih terjadi benturan tabrakan, tapi hanya 1 mapel dan 1 jam pelajaran saja. Pernah saya coba untuk membuat lagi, takutik lagi nggak bisa, karena terbentuk dengan keterbatasan bapak ibu guru yang minta itu, karena beliaunya itu menyabang di sekolah yang lain. Nah itu juga duka yang pertama. Terus dukanya yang pertama. Duka yang kedua itu adalah kenapa Pak? Kira-kira itu loh, mencoba untuk merangkul semua teman-teman itu. Merangkul semua teman-teman. Jadi kan memang lintas generasi Pak ya. Iya betul. Jadi ada yang apa bahasanya ya? Nek sepuh kok, ada yang benar-benar udah dewasa, ada yang baru, ada yang belum berpengalaman, ada yang sudah sangat berpengalaman. Itu kan memanage semuanya itu sulit. Itu yang ada susah, apalagi kalau tambah lagi misalnya ada jam yang terkurangi. Itu kan Pak, itu vital, itu riskan itu. Karena kalau di swasta benar. Kan swasta itu kan kita untung makin banyak jam makin banyak. Kalau di negeri, sekolah negeri itu kan beda lagi. Itu malah berlomba-lomba untuk bagaimana ada mendapatkan jam yang sedikit. Karena jam banyak di sini itu tetap sama saja kan. Tapi kalau di swasta kan jam banyak maka rezekinya semakin banyak. Jam sedikit rezekinya sedikit kan gitu. Jadi banyak jam banyak rezeki ya. Nah, ini pandemi sekarang Pak ya, kita ngobrol pandemi lah. Jadi kan ini udah mau setahun ya, udah setahun lebih ya dihantam pandemi. Itu pertama kali Pak Imam harus menyusun kurikulum di tengah pandemi. Itu perasaannya awalnya gimana Pak? Sama saja ya. Kita hanya mengikuti alur pemerintah pusat saja. Apa yang ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah, terutama ya Kemenak dan Kemendikbud ya. Yang mewakili pemerintah didampingkan itu ya kita ikuti saja. Misalnya harus menggunakan kurikulum darurat, udah kita ikuti kurikulum darurat. Tidak boleh ada tatap muka, ya udah kita ikuti tidak ada tatap muka, begitu. Enak. Tapi kan kadang kan ini Pak, walaupun memang tinggal ngikut, kan harus ada penyesuaian. Entah itu gimana ngomong ke gurunya, yang katakanlah beliau-beliau mungkin belum siap dengan suasana yang berganti dari awalnya tatap muka ke PJJ. Itu kan prosesnya lumayan panjang. Ya, betul itu. Tapi ya alhamdulillah teman-teman kita, teman-teman atau rekan-rekan guru di madrasah ini mencoba untuk menyesuaikan diri dengan keputusan yang diambil oleh pihak madrasah. Ini berbeda dengan kalau kita melihat ke belakang itu ya. Nah itu tidak mungkin atau susah. Tapi sekarang karena banyaknya teman-teman baru, kelompok muda itu ya. kelompok muda, teman-teman muda itu ya lebih enak, mereka lebih cepat untuk beradaptasi. Ada kebijakan apa, mereka lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Lebih enak, jadi tidak ada persoalan. Paling persoalannya ya sedikit banyak itu hanya gap teknologi. Gap teknologi. Seperti saya sendiri misalnya Pak ya. Selama hidup itu belum pernah saya itu masuk di aplikasi Google Classroom atau belum pernah. Nah tahunnya ya ketika kita akan melaksanakan PJJ, kita akan melaksanakan PJJ. Mau tidak mau kita dituntut untuk mempelajari aplikasi tersebut. Nah kebetulan ada rekan teman yang
cerdas itu ya, IT, mau belajar, kemudian setelah mampu kemudian memberikan pengalamannya atau pelatihan kepada rekan-rekan guru. Ya akhirnya kan kita semua bisa untuk mengikuti itu. Dan saya pikir ini juga sebuah terobosan yang lebih maju dibandingkan dengan kita lihat sekolah-sekolah yang lain. Sekolah yang lain itu sampai sekarang ada yang masih menggunakan media WA atau masih menggunakan model anak mengambil tugas. Itu masih berlangsung sampai saat ini. Tapi kan tadi kan Pak Imam sempat ngomong di awal gitu kan, merangkul semua ini ya, lintas guru, semua lintas generasi ya. Nah itu gimana Pak, merangkul semua lintas guru, terus pandemi juga. Nah, padahal gap satu guru satu dengan yang lain terkait teknologi kan lumayan jauh. Itu solusinya gimana? Ya kita berbaik semua lah. Kadang kan kita rangkul satu persatu gitu. Ya masnya tuh apa ya? Komunikasinya itu pribun. Bagaimana komunikasinya Pak? Ya komunikasi biasa seperti ya kita anggap sebagai teman. Kalau yang lebih muda atau yang sejajar kita rangkul, kita anggap sebagai sahabat atau teman. Kalau yang lebih tua ya kita jadikan sebagai guru ya, teman sekaligus guru. Memang kan saya alumni dari sini kan. Jadi teman-teman guru yang sudah sepuh-sepuh itu kan memang guru saya. Jadi saya harus menghormati. Ya itu kadang-kadang yang jadi dilema itu seperti itu Pak. Jadi awalnya murid sekarang jadi rekan itu ada hal yang berbeda yang bikin kita agak sungkan ketika berhadapan dengan beliau-beliau. Nah, tahun ajaran baru pripun Pak persiapannya Pak Abadiah? Apanya? Persiapan menyongsong tahun ajaran baru. Yang dari sisi apa? Kalau dari sisi PPDB sudah ada. Sekarang spesifik dari sisi kurikulum menyambut tahun ajaran baru. Kayaknya kita lihat ya, kalau masih pandemi seperti ini. Pandemi soalnya Pak. Jadi kan ibaratnya itu harus ada terobosan yang baru, tahun ajaran baru tapi masih pandemi. Tapi kayaknya besok sudah mulai ada kelonggaran kemungkinan ya. Soalnya berita tadi pagi itu di Jakarta hari ini sudah mulai melakukan vaksinasi untuk guru tenaga pendidik. Oh iya. Berarti nanti divaksin semua Pak guru Abadiah? Ya kalau yang mau kan. Yang mau Pak? Yang mau. Kan pemerintah tidak bisa memaksa. Kemarin kan kita akan menggunakan jalur tidak jalur hukum tapi jalur negosiasi. Oh gitu. Jalur humanisme kan begitu. Tapi kan ini yang di Padi kalau nggak salah kan ada sanksi ya Pak bagi yang nggak mau divaksin itu. Enggak, pemerintah pusat saja tidak akan memaksa kok. Oh alah, berarti kalau misalnya nanti ada guru Abadiah yang tidak mau divaksin ya, sekali lagi yang tidak mau divaksin itu berarti nggak apa-apa Pak ya? Tapi kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tetap kita arahkan untuk ikut vaksin. Ya, ini kabar baik sih bagi teman-teman yang nggak mau divaksin. Kalau divaksin seperti itu kan kemungkinan akan muncul yang namanya deep imunitas itu ya. Ya deep imunitas. Deep imunitas nanti ke depannya tapi kan sudah mulai membuka ruang sekolah untuk bisa tatap muka. Nah, terkait dengan ini kan kita juga harus membuat perencanaan. Kalau masih PJJ ya kita teruskan saja program pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Tapi kalau sudah mulai dibuka tatap muka berarti kita harus ikuti pemerintah, yuk kita coba untuk tatap muka. Tapi misal tatap muka tetap di shift ya? Nggak tahu juga ya. Kalau perlu 50 shift-shiftan ya kita ikuti aja shift-shiftan. Oh gitu. Kemarin awal-awal pandemi tahun ajaran baru kemarin juga kita akan mencoba untuk membuat shift-shiftan gitu kan. 50% masuk, nanti diganti 50% yang lain, begitu terusnya. Ini sudah terekam, sudah terencana, tapi kemudian juga wabah ini semakin mengganas, akhirnya tidak jadi. Akhirnya ya PJJ murni lagi. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu atau kelas-kelas tertentu yang mau tidak mau harus tatap muka. Harus tetap tatap muka ya. Seperti kelas tafid misalnya. Ya itu tafid. Kan nggak bisa kalau dari lewat online kan tetap nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya kan harus ada interaksi Pak ya. Kelas kitabnya juga interaksi.
Nah, tadi kan soalnya udah disinggung nih sama Pak Imam kelas tahfidz, kelas sains, kelas kitab, kelas reguler ya. Nah, saya tuh ini Pak dapati itu semakin lama ketika saya keliling-keliling padi itu kan pasti ada tuh banner. Jadi sistem kelas minat bakat itu mulai dipakai di semua sekolah. Yang saya lihat sekarang ya, pasti ada tahfidz, pasti ada sains, ada olahraga. Nah, kedepannya ketika semuanya itu udah mulai meniru ya Abadiah yang saya anggap sebagai pelopor ya, nah itu untuk mengatasi follower yang makin banyak itu nanti terobosannya seperti apa Sarjana Baru? Lo nggak tahu kalau Abadiah itu sebagai pelopor coba? Ya kan saya taunya itu Pak, gitu loh. Tapi kan setahu saya tuh tingkat sanawi ya itu baru tahap pertama itu ada tahfidz, ada sains, ada kitab, ada reguler itu baru di Abadiah saya tahunya pertama. Di wilayah sini ya. Sebenarnya itu kalau saya baca-baca buku, saya lupa ya pengarangnya itu. Itu sebenarnya sudah ada kok. Sudah ada. Sebelumnya udah ada ya? Sudah ada, tapi di daerah Jawa Timur itu. Oh, Jawa Timur. Ya, mungkin di sekolah lain juga sudah melakukan itu, tapi dengan dalam tanda petik ragu-ragu. Ya. Itu kan soalnya emang butuh SDM berkualitas itu Pak. Bukan itu. Gimana Pak? Itu karena memang payung hukumnya belum ada. Payung hukumnya belum ada. Nah, kita saat itu berawal dari sedikit cerita ya. Berawal dari saya sekolah biasa, ya, kemudian ada beberapa anak-anak itu yang sekolah sambil menghafalkan Al-Quran. Nah, persis seperti ketika saya mengajar itu ada anak kok tadarusan gitu ya. Tak tanya, saya curiga, tak tanya, kamu kok ngaji, kamu menghafalkan Al-Quran ya? Iya Pak. Oh, satu kelas itu hampir ada sekitar 2 tiap kelas itu ya. Kadang ada 1, ada 2. Nah, kemudian dari sinilah kita kemudian membuat semacam wadah saja sebenarnya. Kalau setiap sekolahan itu ada 1-2 anak yang menghafalkan Al-Quran, kenapa kita tidak wadahi dalam satu kelas? Berarti kelas program itu lahir dari kejadian di lapangan berarti Pak? Bukan karena ide dari yang berwenang, maksudnya seorang guru, saya pengen bikin kelas tahfidz, bukan ya? Berarti emang fenomena di akar rumput anak-anak ada terus diwadahi gitu. Ya, itu salah satunya. Itu yang tahfidz. Kan begitu. Akhirnya ini dieksekusi oleh Pak Kepala itu ya. Ya Pak. Udah kita coba untuk membuat kelas yang kelas tahfidz. Wah, nanti mungkin kapan-kapan boleh ya Pak kita podcast bareng Pak Chef gitu. Oh, boleh dong. Kapan lagi bisa ngobrol bareng sama Pak Kepala Sekolah. Terus Pak, yang sains? Yang sains itu berawal dari, nah begini. Di tengah perjalanan itu kan ada satu rekan kita, yang guru mata pelajaran matematika itu mau mengundurkan diri karena beliaunya harus mengikuti sang suami di Jakarta kan gitu. Berarti semuanya itu berawal dari kejadian di lapangan ya. Kejadian di lapangan. Nah, mau nggak mau ya udah namanya ikut suami Jakarta berumah tangga ya harus kita izinkan. Udah nggak apa-apa, kemudian kita cari tenaga pengganti. Nah, kebetulan ada temen itu Pak Kasomo itu, Mr. Tom itu mempunyai kenalan. Pak Ali Sarifudin itu. Oh, Pak Ali yang sekarang jadi champion maker itu. Pencetak juara. Nah, kemudian Pak Ali pada saat itu ya sudah mengajar di Blora itu ya, di SMK Blora itu. Ya, tapi beliaunya juga mau ke sini. Ya udah, kalau mau ke sini, sampai sini harus menerima konsekuensinya ya jadwal tidak boleh dirubah gitu kan. Makanya masalahnya kan pertengahan perjalanan. Kemudian saya sedikit wawancara dengan Pak Ali. Ya, dia punya ekspektasi yang luar biasa memang. Ekspektasinya itu diantaranya adalah kepengen menjadikan Pati itu sarang Olimpiade Matematika. Oh, berarti gambarnya yang sering menang ya, yang sering menang dari Pati gitu. Iya, sarangnya. Kalau ini kan Olimpiade dikuasai oleh beliau Jawa Timur dengan pengalaman beliaunya itu ya. Nah, ya udah kalau seperti itu kita welcome. Jadi kita beneran welcome. Searah ya, sefrekuensi. Nah, saya itu pernah itu Pak Faiz. Pernah itu mengantarkan beberapa anak kita itu kan yang kelas 9 untuk ikut
tes di MAN-IC. Oh, Insan Cendekia. Insan Cendekia. Pada saat itu kan Insan Cendekia Pekalongan belum ada. Yang ada baru 2, Insan Cendekia Serpong sama Insan Cendekia Gorontalo. Dan kebetulan tesnya itu di Semarang kan begitu. Nah di sana itu ketemu dengan salah satu guru MTSN Satu Pati. Ya. Yang di situ. Ya saya ngobrol-ngobrol. Nah, Pak MTSN kok juara terus sih matematikanya? Itu kan saya ngobrol gitu. Kemudian beliaunya bilang, loh dia juga seharusnya bisa. Muridnya banyak, masa tidak ada 1-2 anak yang mampu untuk itu. Oh gitu ya. Memang berawal dari nganu ya. Nah, kemudian kita juga pernah ikut lomba-lomba itu kan, baik tingkat apa itu kabupaten. Pernah kita mengajukan anak 1 bus itu ya, tapi nggak ada yang gol kan. Kenapa kok seperti ini kan? Ya, memang kita belum mendapatkan pembimbing yang handal. Sehingga potensi apapun kalau tidak dibina, potensi apapun kalau tidak digarap tidak akan jadi. Dibimbing memang nggak jadi Pak. Hanya potensi apapun kalau tidak pernah digarap ya nggak akan jadi. Nah makanya pembimbing itu penting untuk menggarap potensi-potensi tersebut. Dan saya yakin bahwa potensi di ABD itu luar biasa banyaknya. Dan guru-guru kita juga luar biasa bakat-bakatnya. Saya juga kagum sendiri. Saya itu kagum sendiri ya. Ini sama teman-teman itu. Satir gitu. Bisa itu. Ada yang ahli matematika, ada yang ahli kitab, ada yang ahli tafsirul Quran, ada yang ahli media seperti ini. Banyak banget. Gimana ini? Kemudian kemarin saya juga rasa-rasan itu. Sama Bu Anin ya, yang pernah juara apa itu baca puisi ya. Nah, tak bilang. Gimana kalau kita buat apa namanya? Ekstra apa Pak? Ekstra puisi. Sastra. Oh sastra. Siapa? Kenal lo aku. Bayangan saya itu Bu Ani kan punya potensi juga kan, sastranya. Entah itu cerpennya atau puisinya. Kita ambil 5 anak yang punya bakat itu, kemudian dipoles, jadi loh. Nanti kalau anak pas misalnya latihan berpuisi kan bisa di podcast juga kan. Ya itu bisa Pak itu. Pokoknya selama ada anak punya potensi terus dibimbing itu mantap pokoknya Pak. Semuanya itu berawal dari bibit, terus ada yang membimbing. Yang memulai. Terus lagi nih Pak, ini dengar dapat SK Madrasah Riset itu pripun Pak? Saya juga nggak tahu. Tahu-tahunya itu ada SK ketika kita telusuri loh ada nama kita. Ya, maksudnya berarti langkah konkretnya setelah dapat SK, entah itu amanah, entah itu berkah atau tanggung jawab. Nah itu step kedepannya apa ini Pak untuk mengakomodasi SK tersebut? Ya, ketika kita mendapatkan SK harus kita bicarakan kan begitu. Akhirnya kita berkomunikasi sama Pak Kepala, kemudian sama saya teman-teman itu yang punya kompetensi itu kan. Maka dari situlah muncul gagasan-gagasan. Yang pertama kan dari Pak Agus Salim ya. Tahu beliaunya itu. Itu luar biasa itu. Itu kalau saya anggap itu selevel R gitu ya. Kalau sekolah ini praktisi Pak. Itu praktisi luar biasa. Kalau misalnya sekolah ini dikasih kewenangan untuk memberikan gelar dokter, tak kasih DR. Terus kausa. Nanti Pak Agus ya. Nanti Pak Agus kita undang podcast lah kawan-kawan sambil ngobrol. Nah itu gagasannya itu juga menarik ya. Beliaunya itu kepinginnya membuat jurnal. Nah kemudian saya ngomong sama kepala, loh jurnal itu jadi Pak Kepala malah mengiyakan. Loh jurnal itu bagian tidak terpisahkan dari riset. Betul Pak. Itu omong kosong kalau ada riset nggak ada jurnal kan begitu. Jurnal itu sebagai wadahnya emang Pak. Kemudian teman-teman yang lain seperti Pak Ali itu juga mengenal konsep kepengen menjalankan kurikulum risetnya itu dalam bentuk kurikulum di kelas sainnya, karena kita sudah punya kelas sain, maka di tekan kelas sain itu kita sudah menemukan momentumnya juga kan. Setelah kita melanglang buana selama beberapa tahun, mau diarahkan kemana ini kelas sain? Pertama kita arahkan ke peningkatan nilai UN, gitu. Ketika UN tidak ada, ke Olimpiade sudah mengalami masa klimaksnya.
Sampai titik ujung udah. Saya juga gumun ya. Kita sudah mencari masa klimaks. Saya pikir Olimpiade sudah tidak lagi sesuatu yang bergengsi lagi, tapi sekolah-sekolah lain sudah mau masuk ke Olimpiade, kita sudah mau meninggalkan dalam tanda kutip Olimpiade itu. Kita sudah kita mencari bentuk lagi dan kebetulan kita mendapatkan itu SK riset, maka mau nggak mau ya udah sains kita arahkan ke risetnya. Itu tahun ajaran baru udah siap Pak buka kelas riset? Sains riset ya. Ya, tahun ajaran baru loh. Iya. Udah siap kira-kira? Sudah siap karena kemarin kan kita sudah pemulaan, kemudian sudah merancang kurikulum risetnya. Luar biasa sekali. Berarti memang diberkahi dengan banyak SDM yang berkualitas ya Pak? Iya, betul. Karena itu tadi yang ngomong saya gumun sendiri dengan rekan teman-teman itu. Guru. Ya, semoga nanti ada sesuatu bonus lah ya buat teman-teman. Ya, karena ini mau udah di penghujung waktu Pak. Ya. Ini ada salah satu pertanyaan ini Pak kiriman ya. Ini japri ke saya. Jadi pertanyaan tuh gini Pak. Gimana cara membuat siswa itu antusias PJJ seperti antusias ketika tatap muka Pak? Itu gimana itu Pak? Ya ini. Saya itu studi banding. Ya, studi banding. Studi banding ke sekolah yang lain juga tanya-tanya gitu. Ternyata kasus PJJ itu hampir sama. Hampir sama ya. Respon anak itu 50% itu sudah bagus. 50% itu udah bagus. Itu bagus. Rata-rata memang seperti itu. Itu bagus. Kecuali yang sekolah-sekolah unggulan ya, seperti SMP 1 Pati atau seperti SMA itu beda lagi, anak-anaknya sudah merasa butuh ya. Tapi kalau sekolah-sekolah di luar kota itu hampir sama kasusnya seperti itu. Nah, kita selalu mengevaluasi Bapak Is. Evaluasi dan terakhir itu adalah kita mencoba untuk menerapkan absen berlapis. Absen ganda ya. Absen berlapis. Absen baik bagi guru maupun bagi murid. Kalau bagi saya itu ada 2 absen. Absen yang pertama adalah absen dari wali kelas. Absen yang kedua adalah absen dari mapel. Guru mapelnya sendiri. Nah, itu kayaknya kita uji cobakan 1 minggu 2 minggu belum ada pergerakan kayaknya ya. Belum ada pergerakan. Pergerakannya sedikit sekali, artinya respon anak juga belum antusias. Masih tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka kita coba untuk sedikit agak keras itu ke anak-anak. Oke, untuk bisa mengikuti PHB atau mid semester untuk kelas 78 dan PAS untuk kelas 9, minimal anak harus absen aktif ya, absensinya 70%. 70% minimal ya. 70% minimal. Minimal itu. Kalau dikurangi itu ya kita kasih warning lah. Ya, warningnya tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut tes. Ya, udah bisa mendapatkan nomor ya begitu ya. Nah, itu sebagai langkah pertama. Nah, nanti kita lihat nanti respon anak setelah PHB ya. Nah, PHB apakah anaknya akan semakin aktif atau ya sama saja kita nggak tahu ya. Tapi dengan harapannya dengan adanya absen berlapis, kemudian ada warning 70% keaktifan agar bisa ikut tes. Diharapkan nanti setelah PHB atau semester nanti anak-anak responnya bagus di dalam ikut kegiatan PJJ. Sebelum saya akhiri Pak, ada pesan dan amanat untuk guru dan murid yang sedang PJJ di rumah? Ya, untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak ini dengarkan dari Pak Imam Pakar Kurikulum anak-anak ya, tetap semangat untuk belajar. Belajar menggunakan media apa saja, yang namanya belajar tetap harus belajar. Ya, belajar itu sepanjang hayat dari lahir sampai meninggal ya. Sebelum meninggal tetap punya kewajiban untuk belajar. Bayangkan ketika kamu bayi, kamu nggak sadar bahwa ketika kamu bayi kamu juga belajar. Oh, belajar untuk minum, belajar untuk berbicara, berkata-kata, belajar untuk bergerak dan sebagainya. Ya, nah ketika sampai orang tua pun kamu lihat coba orang tua kamu, beliau juga masih belajar. Belajarnya kan berbeda dengan belajar anak sekolah. Kalau belajar anak sekolah ya otomatis membaca, kemudian latihan kan begitu. Itu adalah sarana untuk berpikir secara sistematis kan begitu. Tapi kalau belajarnya orang tua kan bisa dari mendengar kan begitu ya, bisa belajar dari kehidupan ya. Makanya ada seorang filosof kan
Saya belajar karena itu saya ada kan. Ya. Jadi belajar dengan menggunakan media apapun tetap harus semangat. Kalau kita kepengen sukseskan begitu. Sekarang untuk ini Pak, untuk gurunya Pak. Guru, dengarkan ya untuk guru ini. Tetap semangat. Semangat untuk para guru. Kemudian yang untuk rekan-rekan muda-muda yang punya potensi, ya, punya talenta itu kan. Punya talenta. Tapi kan sekolah kita itu memberikan ruang yang besar, ya kan, ruang yang besar bagi rekan-rekan teman-teman muda itu untuk mengembangkan talentanya. Kemudian ditransfer ke anak-anak. Berarti aman ya Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Seperti ini. Aman. Kita apapun, punya talenta apapun. Justru kalau tidak dikembangkan, iman itu talenta yang dimiliki oleh rekan-rekan guru itu. Oke, terima kasih Pak Imam Ali Gufron selaku Waka Kurikulum Madrasah Sanawiyah Abadiyah. Waktunya udah ngobrol bareng di studio Abadiyah Showcase pagi hari ini. Nanti kapan kita ngobrol lagi ya Pak? Ya. Ya itu tadi perbincangan saya dengan Pak Imam Ali Gufron selaku Wakakur dari Madrasah Sanawiyah Abadiyah. Bagi yang suka silakan like, komen dan juga share. Dan jangan lupa subscribe YouTube Madrasah Sanawiyah Abadiyah. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.